Pas aku lagi hidup susah, mamaku pun juga nggak bolehin aku jajan sembarangan. Emang kamu dulu pernah susah? Pernah yang susah banget. Natasha Wilona berada di puncak popularitas. Pada 2018, sang artis memenangkan aktris terfavorit di ajang bergengsi Panasonic Gobel Award. Kesuksesan Natasha Wilona melewati proses panjang. Bintang sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta dan anak band Pernah Hidup Susah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegigihan mengubah nasib membuat Natasha Wilona dan keluarga pindah ke Jakarta. Di ibu kota, ia ikut audisi di sejumlah rumah produksi lalu akhirnya dipercaya main sinetron. Mengingat masa susah, Natasha Wilona bilang, pernah yang susah banget. Literally susah. Jadi kayak aku yang benar-benar sampai tinggal di rumah yang terbuat dari kayu. Bawahnya tuh bolong-bolong banyak tikus suka lewat, enggak ada lampu. Lebih jelek dari pendapa, deh kayaknya. Kayak gubuk lah. Ya, ini waktu aku di Banjarmasin, ungkapnya. Bintang film Aku Tahu Kapan Kamu Mati menceritakan ini dalam video. Kehidupan Natasha Wilona ternyata begini, di kanal YouTube Boy William. Di Jakarta, kehidupan Natasha Wilona tak serta-merta membaik. Artis kelahiran Jakarta, tanggal 15 Desember tahun 1998, ini pernah tinggal di rumah indekos di mana satu kamar untuk 3 orang. Aku pernah mengalami itu. Sesusah itu. Akunya seraya menambahkan, ini dari aku kecil kok. Sampai akhirnya aku umur berapa ya? Mulai punya rumah sendiri tuh 17 tahunan ya. Natasha Wilona cilik ikut sejumlah audisi di rumah produksi. Berangkat pakai ojek dan tak jarang berujung kegagalan. Gagal tak membuatnya menyerah. Kini, ia memanen hasil. Aku sudah cukup melewati itu semua di masa-masa aku kecil. Di masa yang kayak kamu pakai baju itu berarti sudah turun-temurun dari kakak ke ini. Beber Natasha Wilona. Saking susah, ia tak mampu beli buku pelajaran. Buku sekolah nggak bisa beli. Berarti pinjam ke kakak kelas yang sudah naik kelas yang mereka nggak pakai, tutupnya. Makanan pinggiran jalan atau fine dining? Fine dining deh kayaknya. Ya? Karena perut aku agak-agak sensitif, Boy. Karena even dulu di masa aku lagi hidup susah, mamaku pun juga nggak bolehin aku jajan sembarangan. Emang kamu dulu pernah susah? Pernah yang susah banget. Sesusah-susahnya kamu apa? Like literally susah? Literally susah. Hah? Kayak gimana? Loh, emang aku nggak pernah cerita sama kamu? Enggak. Oh, oke, jadi yang kayak aku bener-bener sampai kayak tinggal di rumah yang kayu, bawahnya tuh bolong-bolong, banyak tikus suka lewat. Rumah kayu, nggak ada Will? lampu. Iya, rumah kayu. Kayak pendopo? Lebih jelek dari itu deh kayaknya. Terus? Kayak gubuk lah ya gitu. Yang benar. Ini waktu kamu di mana? Ini waktu aku di Banjarmasin. Terus abis itu juga aku pernah ngekos di Jakarta, ngekos yang satu kamar untuk tinggal bertiga gitu. Aku pernah ngalamin kayak gitu. What? Sesusah itu. Ini kamu umur berapa? Dari aku kecil kok. Sampai akhirnya aku, maksudnya sampai umur berapa ya aku mulai kayak punya rumah sendiri itu mungkin 17 tahunan ya. Berarti selama masa itu berarti aku lagi berjuang untuk hidup aku. Lah aku pernah yang kayak naik ojek, casting kemana-mana waktu kecil. Aku udah cukup ngelewatin itu semua di masa-masa aku kecil lah. Di masa yang kayak maksudnya kamu pakai baju tuh berarti udah turun-temurun lagi dari kakak ke ini. Buku sekolah kita nggak bisa beli, berarti minjem aja tuh minta sama kakak kelas yang udah naik kelas, yang mereka nggak kepake bukunya. Really? Iya, boy. Wow, keren banget ceritamu. Kamu udah punya kehidupan kayak gitu, what's your dream in the future? 10 years from now, kamu harus bisa ngapain? 10 years from now, kayaknya aku bersyukur sih. Aku lebih banyak bersyukur dan aku mencoba untuk mempertahankan apa yang membuat aku bahagia. Karena kalau misalnya ditanya tentang karir, aku kayak ngerasa kayaknya Tuhan udah memberikan karir lebih dari yang pernah cuma di angan-angan aku waktu aku hidup susah gitu loh. Kalau aku pengen minta hidup yang lebih baik, kayak Tuhan udah ngasih aku yang lebih dari yang aku minta juga. Jadi saat ini yang bisa aku lakukan adalah bersyukur. Karena bersyukur buat aku lebih bahagia, lebih menghargai apa yang aku punya, lebih sayang sama orang-orang yang sayang sama aku, gitu. Wilona.